Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Pada hari ini, saya dan teman-teman saya akan menjelaskan tentang contoh kasus SME, SEMPLS. Sebelum memulai, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota saya, yaitu ada saya sendiri, Muhammad Fikri Saputra, ada Nadia Raisa Fazila, ada Rafika Nurul Isnain, ada Muhammad Rifiki Faujan, dan ada Muhammad Fauzan. Irsyad Fahrija. Selanjutnya saya dan teman-teman saya akan menjelaskan contoh kasus SEMPLS. Soalnya mana? Itu soalnya. Baca Soalnya kan? ini kan kasus kan. Ini soalnya kan. Ya, Kedengeran nggak suara gue? Ya udah. kedengeran. Ya. Mahasiswa Prodi Manajemen melakukan survei niat pembelian kembali produk Luwak Coffee. Peran pemasaran pada sosial media dengan kriteria tertentu untuk responden. Pada hasil survei diperoleh 60 responden yang mengisi hubungan antar variabel adalah sebagai berikut. Baca, Ki. Woi, kedengeran nggak suara gue? Woi, Kedengaran, halo, kedengaran. Lanjut, Ki. lanjut ya. Gue tadi keluar sendiri ya nih. Jadi ini adalah pengaruh langsung dari pemasaran sosial media dan niat membeli kembali atau H1, kesadaran merek dan niat membeli kembali H2, EWOM dan niat membeli kembali H3. Dah. Berikut ini adalah hipotesisnya. A1, teman-teman, pemasaran sosial media berpengaruh positif dan signifikan terhadap niat pembelian kembali. A2, kesadaran merek berpengaruh positif dan signifikan terhadap niat pembelian kembali. A3, dengan WOM berpengaruh positif dan signifikan terhadap niat pembelian kembali. Pertanyaan, apakah menjawab semua tiga hipotesis penelitian? Dari tiga hipotesis ini, kita harus melakukan analisis untuk menjawab hipotesis yang sudah dibuat soft file. Cara menjawab menggunakan metode analisis MPLS, analisis yang digunakan Smart PLS. Jadi ini adalah dari soal
Ini harus disimpan dalam bentuk klik file, lalu klik save as, klik browser, dan tipenya itu teks MS-Doc atau TXT. Lalu klik save. Lalu klik New Workspace, lalu New for the same PLS project, lalu select project. Lalu New Project PLSB. Lalu import data file, lalu pilih data PLS and open. Lalu diproses dan cek datanya, lalu klik import. Ini adalah datanya. Lalu klik back, lalu yang harus kita lakukan adalah membuat analisis baru. Klik PLS SEM yang dipilih oleh PLS, lalu model namanya adalah PLS SLM tugas, lalu save. Selanjutnya adalah kita akan membuat laten variabel dengan cara klik 2 kali sampai muncul kata-katanya, lalu tinggal ketik PSM. Lalu klik lagi 2 kali dengan nama KM. Lalu klik lagi dengan nama EW. Oh, suara lu nggak ada, Chan. Iya. Ada gak sih? Suaranya kecil, Cap. Suaranya kecil. Gua nggak kedengeran. Iya. Ini baca yang kedua. Lalu klik lagi 2 kali dengan nama KM. Klik lagi dengan nama EW. Selanjutnya klik dengan nama NMK. Lalu kita rapuhkan dengan klik select. Bagian atas adalah NMK. Sebelah kiri bawah PSM. Tengah KM. Sebelah kanan bawah adalah EW. Maaf, ini gua ya. Ini bagian gua bukan. Gua barusan keluar nih.
Woi, ini gua ya. Iya Ki, lo. Baca Ki. Dibaca Ki. Lalu ntar dulu nih, gue nih masih keluar-keluar mulu nih, bentar. Kayak nih. Lalu klik kontrol dan pilih PSM 1 sampai 4. PSM 1 sampai 4. Ki. Dan pindahkan ke tabel PSM. Selanjutnya KM 1 sampai 5 dan pindahkan ke tabel KM. Dan dipindahkan ke tabel KM. Lalu EW1 sampai 4. EW1 sampai 4 dan pindahkan ke tabel EW. Lalu NMK1 sampai 3. Pindahkan ke tabel NMK. Lalu rapihkan dengan klik select.
dan klik connect PSM ke NMK. Lalu klik connect PSM ke NMK, KM ke NMK, dan EW ke NMK. Lalu rapikan dengan klik calculate PLS SEM algoritma, lalu start dan stop. Dan ini adalah datanya. Lalu per scan dan dimasukkan ke dalam PPT. Lalu selanjutnya itu NuSlide untuk mencari model pengukuran Converge Alpha dan Composite Reliability. Lalu hasilnya ada di bagian bawah Construct Reliability. Dan dibagikan ke overview. Lalu per scan dan dimasukkan ke PPT. Kita bisa lihat bahwa Converge Alpha ini kesimpulannya nilai Converge Alpha pada variabel EWOM atau EW, kesadaran merek atau KM, niat membeli kembali atau NMK, dan pemasaran sosial media atau PSM lebih kecil 0,7 artinya reliable. Yang B, composite reliability atau prefer ke RHOC, kesimpulannya itu nilai composite reliability pada variabel EWOM atau EW, kesadaran merek atau KM, niat membeli kembali atau NMK, dan pemasaran sosial media atau PSM lebih kecil 0,7 artinya reliable. Selanjutnya model pengukuran 2. Kita lihat dari diskriminan validity, lalu Cristiano loadings, lalu di part screen dan dipindahkan ke PPT. Loading pada struktur sendiri, nilai loading pada konstruk nilainya, atau cross loading. A. IWOM atau IWI. IWI 1 sampai dengan IWI 4 mempunyai loading yang besar, nilai cross loading pada konstruk lainnya, memenuhi kriteria validitas diskriminan. B. Kesadaran merek KM. KM 1 sampai dengan KM 4 mempunyai loading yang besar, nilai cross loading pada konstruk nilainya, memenuhi kriteria validitas diskriminan. C. Niat membeli kembali atau NMK. NMK 1 sampai dengan NMK 3 mempunyai loading yang besar, nilai cross loading pada konstruk lainnya, memenuhi kriteria validitas diskriminan. Yang terakhir, pemasaran sosial media atau PSM.
PSM1 sampai dengan PSM3 mempunyai loading yang besar nilai cross loading pada konstruk lainnya, memenuhi kriteria validitas diskriminan. Saat baca saat. Oh, belum gue buka mute. Selanjutnya model pengukuran 3. 2. Validitas konvergen. Loading pada konstruk sendiri 0,5 dan buka kurung 0,5 masih bisa diterima untuk model reflektif menurut Hare et al. 2017 tutup kurung. A. IWOM atau EW1 sampai dengan EW4 mempunyai loading yang 0,5 memenuhi kriteria validitas konvergen. B. Kesadaran merek atau dalam kurung KM1 sampai dengan KM4 mempunyai loading yang 0,5 memenuhi kriteria validitas konvergen. C. Niat membeli kembali atau NMK 1 sampai dengan NMK 3 mempunyai loading yang 0,5 memenuhi kriteria validitas konvergen. D. Pemasaran sosial media atau PSM 1 sampai dengan PSM 3 mempunyai loading yang 0,5 memenuhi kriteria validitas konvergen. Selanjutnya model struktural. 1 ADJ R2 sama dengan 0,616. Artinya niat membeli kembali dapat dijelaskan oleh variabel pemasaran sosial media. Kesadaran merek WOM sebesar 61,9% dan sisanya 100 dikurang 61,9 sama dengan 3,38,1%. Dijelaskan oleh faktor lain di luar model. Nilai prediktif relevance Q2 menggunakan Smart PLS tidak bisa langsung diketahui, harus dihitung menggunakan rumus Q kuadrat sama dengan 1 kurang 1 R2 sama dengan 1 kurang 1 0,638 sama dengan 0,638. Nilai Q2 sama dengan 0,638 lebih besar daripada 0. Artinya dapat memprediksi secara akurat estimasi model. FVE itu diperoleh dari overview tadi dibuat rata-ratanya. Interpretasi hasil. A. Pengaruh EWOM atau EW terhadap niat membeli kembali atau NMK sama dengan P value 0,366 lebih besar dari 0,05 alfa. Tidak signifikan alias menerima hipotesis 0, artinya tidak ada pengaruh. Jika tidak signifikan artinya koefisien 0,154 bias atau tidak bisa dilaksanakan interpretasi lanjut. Kesimpulan sama dengan H3 tidak terdukung. B. Pengaruh kesadaran merek atau KM terhadap niat membeli kembali
atau NMK p-value 0,369 lebih besar dari 0,05 alfa. Tidak signifikan alias menerima hipotesis 0 atau H0. Artinya tidak ada pengaruh. Jika tidak signifikan, artinya koefisien 0,209 bias. Tidak bisa dilaksanakan interpretasi lanjut. Kesimpulannya, H2 tidak terdukung. C. Pemasaran sosial media atau PSM terhadap niat membeli kembali atau NMK. P-value 0,003 lebih kecil dari 0,05 alfa. Signifikan alias menerima hipotesis alternatif. Artinya ada pengaruh nilai koefisien jalur PSM ke NMK sebesar 0,493. Artinya pemasaran sosial media berpengaruh positif dan signifikan terhadap niat membeli kembali. Kesimpulannya H1 terdukung. Caranya kembali ke model lalu, calculate bootstrapping. Signifikan levelnya 0,05. Lalu start and stop, lalu PET koefisien, ini adalah hasilnya, lalu di first screen dan masukkan ke PPT. Mungkin sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf bila ada kesalahan kata dan kalimat. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.